tertentu begitu, sehingga kalau untuk jaringan luar negeri sebenarnya otak ISIS yang ada di Indonesia itu yang melakukan aksi teror di Indonesia itu pangkalnya cuma satu orang, dan dia adalah, kita semua udah tahu bahwa otak doktriner anak-anak ISIS yang ada di Indonesia itu Ustadz Aman Abdurrahman yang saat ini dipenjara di Nusa Kambangan. sampai sekarang masih bisa menggerakkan, Sampai sekarang bisa, meski ditahan ya, meski ditahan di penjara super ketat. dan pihak kepolisian sudah tahu menurut Mas? Sangat tahu, saya yakin sangat tahu. Bagaimana dengan yang istilahnya pengantin itu, Mas, yang sudah menggunakan wanita dengan inisial DYN, termasuk dalam jaringan itu, atau Anda mengenal identitas dari DYN ini sendiri gitu? Kalau dengan Mbak Novi, Mbak Novi itu mantan istrinya Bang Nurdin Entot. Dia dinikahi sama Abu Naban. Nah, saya kenalnya sama Abu Naban. Secara sekilas saya pernah kenal sama beliau, yang menikahi mantan istrinya Nurdin Entot. Tapi secara pergerakan, secara prinsip kita sangat berbeda jauh. Kalau misalkan ISIS suka mentakfir, suka membuat teror, ya kita bentuknya beda. Dalam arti kita beda pemahaman lah. Ya, jauh, sangat jauh beda pemahaman. Kalau mungkin dibilangnya adalah Khawarij. Ya. Begitu, Mas. Baik. Inti ataupun juga tujuan utama dengan melakukan aksi terorisme selain dari membuat teror, apalagi gitu, Mas? Apakah memang ada keuntungan tersendiri dari kelompok ini yang ingin dicapai atau bagaimana? Itu kayaknya masalah keyakinan. Keyakinan? Murni karena keyakinan? Keyakinan. Tidak ada, misalnya kalau kemarin tuduhan Ahok peserta 4 November aksi bela Islam 1, 2, 3 misalnya dibayar 500.000, misalnya dibayar sekian juta, itu bohong, nggak ada. Apalagi untuk kasus mau amaliyat, istishhad, bom syahid, itu nggak ada, cuma ditukar sama jutaan atau miliaran, nggak akan bisa menukar surga. Tapi bila dihubungkan dengan ajaran Islam, Mas Iqbal, menurut Anda sendiri begitu, ini kan sesuatu hal yang bertolak belakang, yang seharusnya tidak dilakukan gitu, seperti bom bunuh diri, tapi ajaran yang mereka lakukan, para ekstremis, kita bisa katakan seperti itu ya. Islam di dalam kalau misalnya hari ini hari Maulid, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan mendirikan Islam itu dengan menghancurkan mal-mal, menghancurkan rumah-rumah ibadah. Betul. Tidak pernah. Betul. Di dalam buku sejarah, tinta emas sejarah mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menghancurkan yang namanya gereja, vihara, atau pusat perekonomian. Orang-orang kafir sekalipun tidak pernah diganggu sama Rasulullah dan para sahabat. Iya. Sehingga Anda juga bisa menyampaikan kepada mereka yang mungkin sudah ikut dengan aksi gerakan atau terfikir untuk mengikuti ini, untuk bahwa ini tidak benar begitu ya. Sangat tidak benar. Ya. Karena apa? Sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh salafus saleh. Ya. Dengan Rasulullah dan para sahabat tidak pernah dicontohkan bagaimana mendirikan Islam atau misalnya melakukan teror dengan cara ngebom mall, ngebom tempat ibadah, menghancurkan, ngebunuh orang-orang orang-orang yang tidak berdosa. Yeah. Karena ada satu hadis Rasulullah yang harus kita pahami. Pertama, barang siapa kita membunuh orang muslim, ya, dengan sengaja, maka runtuhnya dunia itu jauh lebih kecil daripada terbunuhnya satu orang muslim. Yeah. Itu satu. Yang kedua, barang siapa yang memerangi kafir zimmi, kata Rasulullah, ya bukan kafir habis, kafir zimmi, maka aku yang akan menjadi lawannya nanti di akhirat. Sangat ngeri sekali siapa yang menjadi lawannya Rasulullah dan di akhirat. Baik, dan untuk memperbaiki suatu negara atau sistem yang salah juga tidak dengan cara-cara ekstrim atau melakukan aksi teror begitu ya, Mas. Benar. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal atas waktu dan apa yang Anda sampaikan sore hari ini di studio kami. Dan bisa kami akan kembali lagi di iNews Petang.